Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi atau selamat siang dan selamat sore dan selamat malam untuk seluruh teman-teman yang telah bergabung di channel mencari rezeki dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscriber yang di bawah ini di pojok kanan bawah Anda dan kemudian kalian tombol klik lonceng agar saya lebih bersemangat dan kalian tidak ketinggalan kabar berita dari saya, ketinggalan kabar atau notifikasi dari saya, video update terbaru dari saya. Oke, tidak berlangsung lama, di sini saya melanjutkan tentang bagaimana demi menjelang dengan adanya pilkada serentak di tahun 2020 ini di bulan Oktober tanggal 9. Maaf ya. Di bulan Desember tanggal 9. Yang harus kalian sebagai seorang, baik sebagai orang biasa maupun sebagai orang yang terlibat dalam politik, ada beberapa hal dari tips dari saya agar kalian mencari aman ataupun mencari baiknya situasi keadaan yang menguntungkan di mana para pasangan caleg pilkada yang ikut dalam seleksi calon bupati ataupun wakil bupati baik di daerah kalian masing-masing, di daerah manapun, khususnya untuk di seluruh Indonesia. Yang pertama, apabila kalian sebagai seorang politik ataupun sebagai seorang tim sukses, bekerjalah semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tanpa harus memikirkan menang atau kalah. Sebagus dan sebaik kualitas kerja yang kalian tampilkan, kalian berikan kepada bos kalian, otomatis kalian akan terlihat baik, terlihat bagus ketika dalam melaksanakan pekerjaan. Ketika kalian sudah dilihat bagus dalam melaksanakan pekerjaan, tentunya kalian akan terus dipanggil dan terus diajak saling bekerja sama. Dan yang kedua sebagai seorang orang biasa, nah sekarang kan namanya politik, ada saja cara calon pasangan ingin memenangkan dari kubu pihak partai calon yang akan dipilih. Ada saja yang akan dilakukan. Yang pertama, membagi-bagi, ya sudah tahu sendiri ya, bagi-bagi apa ya, bagi-bagi setiap rumah, setiap orang, lusuk-lusukan di saat hari yang sudah sedikit mepet dari cara lain ya. Dan yang ketiga, berhati-hatilah dalam memilih calon pasangan kalian, calon pasangan bupati kalian. Yang dua hal yang harus kalian perhatikan untuk memilih seorang pemimpin, wakil pemimpin di daerah kalian sebagai wakil bupati ataupun seorang bupati. Yang pertama, apabila dia berbicara selalu memberikan janji-janji itu, saran saya jangan. Karena ketika itu bagian pemikiran yang positif ya, jangan. Karena janji-janji itu, ucapan itu
tidak sesuai apa yang dilakukan. Kemudian ketika kita berbicara kepada orang yang suka seorang calon yang memberikan janji-janjinya, janji-janji manisnya, selalu dia memberikan janji-janji manisnya banyak sekali. Namanya politik ya bos, ya teman-teman, namanya politik. Apapun yang akan dia lakukan di depan publik, bagaimanapun caranya. Dan yang kedua, yang terakhir dari saya, sebelumnya ada masih panjang sessionnya, nanti kita lanjut di session yang berikutnya. Yang kedua saja, yang kedua, seorang pemimpin yang tidak memberikan janji-janji kepada masyarakatnya. Tapi lihat bagaimana seorang yang pengen belajar di pemimpin, dia melakukan gerakan-gerakan di masyarakat, melihat daerahnya, tempat tinggalnya, asalnya, rumahnya di situ. Dia ingin memperbaiki daerahnya, menahi, membuka lapangan kerja di tempatnya. Itu yang harus kalian pilih. Oke, sampai dari situ. Nanti kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.